Halo ayah bunda, dalam video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun seringkali membuat kita sebagai orang tua bingung, khawatir, bahkan kesal. Topik kita hari ini adalah cara menegur anak ketika ia berbuat salah, tanpa membuatnya merasa takut, tertekan, atau kehilangan keberanian untuk mencoba lagi. Menegur anak bukan sekadar mengatakan, "Jangan begitu, kamu salah," atau "Kamu nakal." Menegur anak adalah seni. Ia membutuhkan kesabaran, ketenangan, dan pemahaman tentang bagaimana anak memproses emosi. Banyak orang tua tidak sadar bahwa teguran yang salah bisa meninggalkan luka emosional pada anak. Bukan luka yang terlihat, tapi luka yang tumbuh di dalam hati, rasa tidak percaya diri, takut mencoba, atau merasa tidak disayang. Padahal, tujuan kita menegur bukan untuk membuat anak takut. Bukan untuk membuat mereka berhenti melakukan kesalahan karena trauma. Tujuan kita adalah membantu anak belajar, memahami konsekuensi, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, mari kita bahas satu persatu, perlahan, agar ayah bunda bisa menerapkannya dengan tenang di rumah. Semoga penjelasan ini membantu setiap orang tua membangun hubungan yang lebih kuat dengan anak-anaknya. 1. Pahami bahwa anak juga bisa salah, sama seperti orang dewasa. Sering kali kita lupa bahwa anak adalah manusia kecil yang sedang belajar. Mereka bukan miniatur orang dewasa yang langsung tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tidak lahir dengan pemahaman moral yang lengkap. Mereka butuh contoh, bimbingan, dan ruang untuk membuat kesalahan. Saat anak memecahkan gelas, berteriak karena emosi, menolak mandi, atau tidak mau berbagi mainan, itu bukan berarti ia anak nakal. Itu artinya ia sedang belajar mengendalikan diri. Ia sedang belajar memahami dunia. Ketika kita menerima fakta ini, kita akan lebih mudah menegur dengan lembut dan bukan dengan ledakan emosi. Kita akan mengerti bahwa setiap kesalahan anak adalah peluang untuk mengajar, bukan alasan untuk marah. 2. Jangan menegur saat emosi memuncak. Salah satu kesalahan terbesar orang tua adalah menegur anak saat kita sedang marah. Teguran saat marah biasanya berubah menjadi teriakan, bentakan, atau kata-kata yang menyakitkan. Misalnya, "Kenapa sih kamu selalu bikin masalah? Dasar nakal, kamu ini nggak pernah dengar, ya?" Kata-kata seperti ini mungkin keluar tanpa sengaja, namun bisa membekas di hati anak. Mereka tidak mendengar maksud kita. Yang mereka dengar adalah kemarahan. Yang mereka tangkap adalah rasa takut. Bahkan, anak bisa merasa bahwa dirinya adalah masalah, bukan perbuatannya. Menegur dengan tenang bukan berarti kita membiarkan kesalahan. Justru ketika kita tenang, pesan kita sampai lebih jelas. 3. Dekati anak, jangan tegur dari jarak jauh. Banyak orang tua menegur anak sambil berteriak dari dapur, dari kamar lain, atau dari jauh. Teguran seperti ini membuat anak merasa dimarahi, bukan dibimbing. Cobalah untuk mendekati anak, membungkuk agar sejajar dengan tinggi badannya, menatap matanya, menyentuh lembut pundaknya atau memegang tangannya. Dengan begitu, anak merasa dihargai. Ia tahu bahwa orang tua tidak sedang menghakimi, tetapi ingin membantunya memahami. Anak yang merasa dihargai akan lebih mudah menerima teguran. 4. Jelaskan kesalahannya dengan kata-kata yang jelas. Sering kali orang tua berkata, "Kamu itu salah, jangan begitu," tapi anak tidak mengerti apa yang salah. Mereka butuh penjelasan yang konkret, bukan abstrak. Misalnya, saat kamu memukul adik, itu menyakitkan. Adik bisa terluka. Kalau kamu lempar mainan, mainan bisa rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Berbohong itu membuat orang lain tidak percaya sama kamu. Dengan penjelasan seperti ini, anak belajar alasan di balik aturan, bukan hanya takut pada hukuman. Mereka jadi mengerti bahwa setiap tindakan punya konsekuensi. 5. Gunakan nada suara yang tenang, tapi tegas. Menegur dengan lembut bukan berarti membiarkan kesalahan. Nada suara kita harus tetap tegas, jelas, dan konsisten. Anak perlu memahami bahwa orang tua serius, tapi tidak marah. Nada suara yang tenang membantu anak tetap membuka telinga dan hati. Sementara nada suara yang keras membuat anak menutup diri, bahkan sebelum pesan kita sampai. 6. Fokus pada perilaku, bukan kepribadian anak. Ini sangat penting. Bedakan antara mengatakan, "Kamu nakal, kamu bandel sekali," dengan mengatakan, "Perbuatan kamu tadi tidak baik. Tindakanmu menyakiti orang lain."
Ketika kita menyerang kepribadiannya, anak merasa dirinya buruk. Tapi ketika kita menegur perilakunya, anak tahu bahwa yang salah adalah tindakannya, bukan dirinya sebagai manusia. Ini membuat anak tetap percaya diri dan merasa dicintai, meski sedang ditegur. 7. Beri contoh jelas tentang perilaku yang benar. Setelah menegur, jangan lupa memberi contoh apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya, kalau kamu ingin mainan adik, minta izin dengan baik. Kalau marah, tarik napas dulu, bukan memukul. Kalau gelasnya kotor, letakkan di wastafel, bukan dibuang sembarangan. Anak belajar paling cepat dari contoh. Setiap teguran harus disertai solusi yang konkret. 8. Dengarkan penjelasan anak. Sering kali orang tua lupa bahwa anak juga punya alasan. Terkadang anak tidak bermaksud salah, hanya belum bisa mengendalikan diri atau tidak tahu cara yang benar. Berikan kesempatan anak untuk bicara. Dengarkan tanpa memotong. Anak yang merasa didengar akan lebih mudah menerima saran. Mereka belajar bahwa komunikasi itu dua arah, bukan satu arah. 9. Hindari mempermalukan anak di depan orang lain. Menegur di depan umum membuat anak merasa malu. Bahkan, itu bisa membuatnya dendam atau membenci teguran. Kalau anak berbuat salah di depan banyak orang, coba katakan, "Ayo ikut ayah bunda sebentar, kita bicara di sana." Menegur secara pribadi menunjukkan bahwa kita menghargai perasaannya. Ini membuat anak tetap merasa aman. 10. Gunakan konsekuensi yang masuk akal, bukan hukuman membabi buta. Konsekuensi adalah cara mengajar, hukuman adalah cara melampiaskan emosi. Contoh hukuman yang kurang tepat. Kamu nakal, besok nggak boleh nonton TV. Karena kamu marah-marah, kamu nggak boleh main seminggu. Contoh konsekuensi yang tepat. Kalau kamu tidak merapikan mainan, kamu tidak bisa bermain dengan mainan itu sampai kamu rapikan. Kamu memukul adik. Sekarang kamu harus minta maaf dan membantu merapikan barang-barang yang berantakan. Dengan konsekuensi yang masuk akal, anak belajar bertanggung jawab, bukan merasa dihukum. 11. Hargai usaha anak untuk memperbaiki diri. Ketika anak sudah mencoba berubah, beri mereka penghargaan. Tidak harus berupa hadiah. Cukup pujian seperti, "Bunda bangga karena kamu mau mendengarkan. Kamu hebat, tadi kamu memilih untuk bicara dengan tenang. Ayah lihat kamu sudah mencoba keras. Terima kasih." Pujian yang tepat akan memperkuat perilaku baik dan membuat anak lebih mau belajar lagi. 12. Tidak semua kesalahan harus ditanggapi dengan teguran. Anak tidak harus sempurna. Kadang mereka hanya lelah, lapar, atau sedang banyak pikiran. Terkadang kesalahan kecil cukup dilewatkan, atau cukup dengan mengingatkan lembut. Menegur terlalu sering membuat anak kebal dan merasa selalu salah. Pilihlah momen yang penting saja, khususnya yang menyangkut keselamatan, sopan santun, tanggung jawab. 13. Setelah menegur, pastikan anak tetap merasa dicintai. Ini bagian yang paling sering dilupakan orang tua. Setelah memberi teguran, pastikan anak tahu bahwa cintamu tidak berubah. Kamu bisa memeluknya, mengusap kepalanya, atau berkata, "Ayah bunda sayang kamu." Ya, teguran mendidik, namun kasih sayang menyembuhkan. Anak yang merasa dicintai akan tumbuh lebih kuat, bukan lebih takut. 14. Jadilah teladan, karena anak belajar dari apa yang dilihat. Orang tua tidak bisa berkata, "Jangan membentak," tapi sering membentak. Tidak bisa berkata, "Jangan marah-marah," tapi marah setiap hari. Anak tidak hanya mendengar, mereka meniru. Jika kita ingin anak berbicara lembut, meminta maaf, mengontrol emosi, bersikap sopan, maka kita harus lebih dulu melakukannya. Kepribadian anak adalah bayangan dari sikap orang tua. 15. Ingatlah bahwa tujuan menegur adalah mengajar, bukan menghukum. Setiap kali ingin menegur anak, tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku ingin ia takut, atau ingin ia belajar? Saat tujuan kita benar, cara kita menegur akan berubah. Kita akan lebih sabar, lebih lembut, lebih bijak. Kita akan berhenti melihat anak sebagai sumber masalah dan mulai melihatnya sebagai amanah yang sedang bertumbuh. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengajarkan anak tentang kebaikan, tentang tanggung jawab, tentang empati, dan tentang kasih sayang. Menegur adalah bagian penting dari cinta orang tua. Teguran yang tepat bisa menjadi pondasi karakter yang kuat dalam diri anak. Penutup, ayah bunda, menegur anak adalah perjalanan panjang. Tidak selalu mudah. Terkadang kita gagal, marah, atau menyesal.
Itu wajar. Yang penting adalah kita terus belajar menjadi orang tua yang lebih baik setiap harinya. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang mau berusaha. Semoga kata-kata ini membantu ayah bunda menegur anak dengan cara yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih penuh kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video parenting lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.